Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi semuanya. Terima kasih kepada para audiens yang sudah menyaksikan Bincang Sandur sesi pertama ini di bulan Agustus tahun 2020. Terima kasih juga kepada Mas Pram, Jagat Pramujito yang sudah hadir pada kesempatan malam ini. Bincang Sandur ini merupakan agenda dari teman-teman kelompok Sandur Kembang Desa yang sekarang berada di Kelurahan Ledok Kulon, Kabupaten Bojonegoro. Kembang Desa adalah salah satu kelompok Sandur yang ada di Bojonegoro yang memang konsen terhadap kesenian tradisi, khususnya adalah kesenian sandur. Nah, bentuk bincang-bincang seperti ini adalah merupakan salah satu upaya teman-teman untuk pelestarian, pengembangan, pendidikan, maupun sebagai pengingat bahwa kita memiliki kesenian tradisi yang luhur di daerah pengembangannya saat ini. Nah, di masa pandemi seperti ini, kesenian tradisi memang berdampak sekali karena tidak bisa melakukan kegiatan pementasan, karena pada dasarnya adalah kesenian tradisi itu notabene butuh banyak pelaku, butuh sandur sendiri, butuh respon terhadap penonton, dan penonton adalah salah satu bagian daripada pentas tersebut. Nah, sandur juga seperti kita ketahui juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2018 oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Namun lagi-lagi bentuk pelestarian maupun pendidikan serta apresiasi yang diberikan oleh pemerintah saat ini masih minim. Nah, tentu Bincang Sandur kali ini hanya sedikit pemantik untuk menjadi permenungan lagi dari teman-teman sayap jendela Art Laboratory, sehingga bisa menggali lebih dalam lagi soal sandur. Nah, di Bincang Sandur ini nanti ada 5 sesi. Sesi pertama hari ini kita akan membahas tentang sandur dari segi filosofinya bersama narasumber kita Mas Jagat Pramujito. Terus kemudian yang kedua, di sesi kedua hari berikutnya kita akan membahas tentang sandur, sejarah sandur. Itu akan dibahas oleh Pak Agus Sigro dan Pak Eko PY. Kemudian di sesi ketiga ada anak wayang di dalam sandur yang akan disampaikan oleh Ogi Dwi Cahyo. Dan sesi selanjutnya sandur sebagai sarana pendidikan karakter akan disampaikan Mukarom dan Hendro Lupito. Dan sesi keempat kita melakukan refleksi kembali dengan cerita-cerita pengalaman dari anak wayang yang akan disampaikan oleh beberapa pemain seperti nanti ada Melati, Surono, terus Diki, dan ada lagi beberapa anak wayang. Terus dan terakhir kita akan membahas tentang bagaimana sandur membaca masyarakat modern dengan narasumber Takim kok gitu-gitu. Nah, pada sesi pertama ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Jagat Pramujito, atau biasa kita menyapa dengan Mas Pram. Selamat malam Mas Pram. Selamat malam. Dia juga merupakan ya Jagat Pramujito, Mbah Jagat. ya. Jadi teman-teman akrabnya memanggil Mas, tapi ada juga yang memanggil Mbah Jagat. Nah, oke. Mbah Jagat, saya manggil Mbah Jagat ini kayak aku banget ya. Santai lur. Santai dulur. Santai dulur. Iya, Mbah Jagat ini juga salah seorang master musik. Bisa dikatakan gitu ya, Tom ya. Ya,
bisa. Karena rumahnya kalau kita main ke rumah Mas Pram ini, lagi-lagi saya menyapa Mas Pram. Kalau kita ke rumahnya Mas Pram ini, mulai dari dapur, mulai dari kamar, mulai dari ruang tamu, semua ada alat-alat musiknya. Terus kemudian dalam sesi kali ini Mas Pram akan menjelaskan filosofi sandur. Kemudian akan dilanjutkan sesi tanya jawab dari audiens. Silahkan bagi kawan-kawan yang sudah menyimak, yang sudah standby hari ini, bisa menyiapkan pertanyaan dari segi filosofinya tentang sandur. Dan silahkan dicatat baik-baik apa yang telah disampaikan Mas Pram nanti. Pertama-tama Mas Pram, mungkin secara filosofi nama sandur sendiri itu sebenarnya apa sih Mas, secara filosofinya? Ya, terima kasih Mas Tulus. Iya, Tapi sebelumnya saya mau menyapa iya silakan Mas Pram. sama yang ada di luar sana, ya, di dunia maya sana ya. Saya mau menyapa dengan bedil sanduran. Ya. Assalamualaikum salam. Kalau gitu jawabnya gimana Mas Pram? Kalau dari Kalau penonton. sandur itu jawabnya nggih. Oh gitu ya. Assalamualaikum salam. G. Sumilah, semeleh. Sedaya semeleh dumateng karsane ngalah. G. Andilalah kersane ngalah. Sedaya puja lan puji. Gadahipun Gusti Allah ingkang gadah. G. Derek-derek kula sedaya. Jalar istri sepuhane ageng ngalit sedaya kula wastani. G. Mboten wonten ingkang kula wastani, sedaya kula wastani ugi. G. Kula namung dados duta wacana. G. Menapa ta ingkang dipun wastani duta wacana? G. Duta utusan wacana wadale lisan. G. Jadi tepat sekali ya sampai di situ. Iya iya benar. Hari ini saya menjadi duta wacana. Duta itu utusan ya. Terus wacana wadale lisan. Karena seperti yang di apa Mas Tulus tadi, Iya. bahwa sandur sampai saat ini itu secara tertulis, ya, secara tertulis atau dijadikan buku itu sekarang itu masih belum ada. Jadi apa masih Secara referensi mungkin dari mana Mas? sastranya sastra lisan. Sastra lisan ya. Ya, sastra lisan. Jadi saya nanti harus bekerja berat ya, Untuk mengingat kembali. mengingat-ingat kembali apa namanya dari kejadian-kejadiannya, peristiwa-peristiwanya dan juga apa waktu dan lain sebagainya. Itu di sini saya diberi kesempatan untuk menguak filosofinya sandur. Nah ini luar biasa ini bagi saya, kayak iso turu ini. karena di sini ternyata rohnya sandur saya harus apa namanya Menghadirkan kembali gitu ya. rohnya sandur harus saya hadirkan kembali dan mudah-mudahan nanti saya juga dibantu, maksudnya dibantu oleh pendahulu-pendahulu saya ya, pendahulu-pendahulu saya ketika saya di penuturan ya, diberi penuturan secara lisan dan mampu saya ingat. Jadi kalau mungkin tidak ingat pada saat ini ya pada kesempatan yang lain mungkin saya akan bisa memaparkan secara
gamblang dan mungkin bisa dipahami atau dimengerti apa toh sebenarnya tandur itu. Iya. Mungkin nanti setelah sesi akhir kita juga akan berkirim doa kepada pendahulu-pendahulu Sandur juga, Mas Bram. Ya, Di akhir terima sesi kasih. nanti. Ini sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam, kita harus mengenal dulu ya. Sebetulnya makna kata sandur itu apa sih? Ya. Makna kata ya, secara makna kata. Iya. Masalahnya kesenian sandur itu merupakan apa? Kesenian yang sosial karsa. Jadi menjadi sosial kebudayaan masyarakat. Jadi banyak sudut pandang dan versi-versi dalam memahami sandur. Baik itu secara sebagian atau secara keseluruhan. Dari pemahaman makna kata itu banyak yang sebetulnya apa sih sandur itu dan dari mana asal kata sandur itu dari berbagai versi, memang ada berbagai pandangan. Itu ada yang mengatakan bahwa sandur itu Jarwodoso ya. Jarwodoso itu bahasa Jawa singkatan itu loh ya. Jarwodoso atau singkatan maksudnya. Boleh disingkat. Pemahaman saya begitu. Mungkin dari ada yang lebih kenal ya Jarwodoso ini apa toh sing secara rinci kamu sih lah ya. Itu dari kata isan dan tandur. Isan dan tandur. Jadi isan itu dalam istilah pertanian, istilah bekerja itu istirahat ya, ngaso ya. Ngaso istirahat atau sesudah bekerja ya. Sesudah bekerja tandur. Tandurnya tandur ya. Jadi isan dan tandur. Jadi sesudah tandur, mereka ngaso sudah tandur. Kesenian ini dipentaskan untuk istilahnya pada waktu itu hiburan. Untuk buak sengkolo ya. Buak sengkolo. Berarti kesenian itu harus dihadirkan karena di situ mengandung petuah-petuah. Ada apa namanya kegiatan-kegiatan ritual ya yang membuat antara alam dan lingkungan itu selaras. Makanya ada kesenian itu dinamakan sandur karena itu dipentaskan pada waktu mau memanen atau sesudah bekerja tandur. Itu dari sebagian pemahaman. Ada yang mengatakan bahwa sandur itu rasan-rasan wayahe tandur ya. Jadi sanes rasan-rasan. Durnya tandur lagi itu ya. Memang ketika orang tandur itu kan selalu ada hal yang dibicarakan gitu ya. Dan dalam sandur sendiri kan ada dialog-dialog gitu. Iya betul. Ya, dialog-dialog andane dialog utawa tembung ya. Tetembungan
eh, ketika dalam satu adegan tanduran menanam itu ya. Menanam itu. Jadi banyak itu rasan-rasan pada waktu tandur. Itu dari adegan-adegan sandur itu banyak itu ya. Nah, tandur mbako, tandur pari, tandur apa-apa. Walawejo dan seterusnya ya. Dan itu memang ya tidak punya alasan sendiri-sendiri yang punya. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa sandur itu sebuah sandiwara ya. Sandiwara ngedur. Sandiwara itu ya drama lah istilahnya. Dalam posisi ini sandur sebagai benar-benar sebagai hiburan gitu ya. Untuk apa? Menghibur masyarakat. Hiburan. Ngedur itu bersambung-sambung. Ya, bersambung ngedur. Nek turu kok ngedur. Nah, berarti kan turu. Semalam suntuk. Melek-melek ya. Terus ya ngedur. Jadi banyak cerita yang selalu bersambung-sambung. Nah, memang pementasan sandur itu kan mulai dari habis isya sampai kalau dulu malah menjelang subuh. Ya. Sampai menjelang subuh ya. Sampai menjelang subuh. Itu katanya saya dikasih tahu sama leluhur kita loh ya. Itu bukan kata saya sendiri. Iya. Itu kenapa dikatakan itu ngedur. Dan di situ sandiwara ada tepatnya ya, ada tepatnya di situ sandi kan tersembunyi, wara itu warah atau waro ya. Jadi sesuatu yang dilontarkan tapi disembunyikan, maksudnya tersembunyi harus dikaji. Kan dikatakan sandiwara ya. Dan itu boleh-boleh saja. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa yang dinamakan sandur itu yang menamakan Belanda ya. Jadi ini kesana ini kan sudah lahir sudah lama, jadi ya ketika masa kerajaan dulu kan menurut para pendahulu kan sudah ada cikal bekalnya kan dari dolanannya anak-anak. Kebetulan sandur gitu bahasa Belanda. Anak-anak yang sedang bermain mereka meneruskan ya, san itu anak-anak ya. Dan dur itu meneruskan permainan dalam permainan ketika orang tuanya bekerja pada siang hari. Jadi mereka menirukan, anak-anak itu menirukan pekerjaan orang tuanya pada malam hari. Jadi dimakan sandur. Itu katanya dari Belanda ini. Dan Senan ini memang dulu kan juga hidup di zaman Belanda itu. Terus akhir-akhir ini setelah kesenian ini bisa bangkit, jadi dipergunakan untuk apa? Pendidikan, ya untuk pendidikan, untuk lebih mengakrabkan bahwa sandur itu dikatakan sebagai pesan-pesan sebelum tidur. Jadi bahasa Indonesia makanya ya. Sandur itu pesan-pesan sebelum tidur. Itu yang akhir-akhir ini. Tapi terlepas dari semuanya ya, terlepas dari pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan itu ada yang lebih ada yang lebih luas dan lebih dalam ya, lebih luas dan lebih dalam jika dikaji bahwa sebetulnya sandur itu sebuah sanepan ya, sebuah sanepan donya lan urip.
Jadi Sanepan donya lan sanepan donya lan urip. Iya. Ya. Ini nanti yang akan menjadi kajian kita ya. Iya, betul. Masalahnya lebih dari penamaan yang sudah dipahami mereka itu kayaknya lebih dimudahkan biar nggak takon ae ya. Nek dikatakan sanepan donya lan urip, wah itu banyak pertanyaan itu ya. Iya, betul. Ya. Karena terlalu dalam ini, Mas. Ya, itu kan lebih luas dan lebih dalam. Masalahnya dalam sandur sendiri itu kan sebuah kegiatan dari masyarakat sebetulnya. Dia bukan organisasi, bukan organisasi kesenian lah kan ya. Bukan itu sebetulnya. Dan dalam bentuknya kesenian itu memang bentuknya sanepo itu, bentuknya sanepo. Sanepo sendiri itu kan diumpamakan kan ya. Pengertiannya diumpamakan diunekno sak walike ini. Ya mungkin sing dari audien mungkin nanti bisa memberi masukan lah lebih dengan lebih rinci dengan rujukan sejatinya sanepo menurut siapa, sanepo menurut siapa, menurut kamus bahasa apa. Itu yang saya terima dari para leluhur itu memang sanepo itu ya sanepo itu perumpamaan, diumpamakan. Jadi sandur itu perumpamaan dari dunia dan dunia dan kehidupan. Ya, jadi itu diumpamakan sebuah dunia dan kehidupan. Iya, menarik, ada beberapa filosofi dari ada beberapa. Padahal ini baru ngomong soal nama sandur aja, Mas Pram ya. Sudah ada beberapa pemaknaan. Artinya dari pemaknaan itu apakah juga mempengaruhi perkembangan sandur juga, Mas Pram? Misalkan kayak isan tandur. Artinya itu kenapa kemudian ada kata-kata tandur? Ada beberapa kali yang menyebutkan ada keselarasan antara alam dan manusia, terus kemudian ada keselarasan antara tumbuhan. Nah, apakah itu juga mempengaruhi bahwa sandur ini berkembang di era di masyarakat agraris, atau barangkali itu adalah pemaknaan dari penonton sendiri atau gimana? Itu tepat sampean ya. Bahwa sandur itu memang tumbuh berkembang di masyarakat yang pekerjaannya sebagian masyarakat ya bercocok tanam ya, untuk bercocok tanam. Jadi di situ benar-benar pendukung, para pemain, para keseluruhan itu memang pekerjaannya sebagai petani. Jadi petani ada di situ ada pemahaman sing berhubungan dengan kepercayaan sing yang berhubungan dengan teologi tanah ya, dengan sesuatu yang berhubungan dengan bercocok, hal-hal yang bercocok tanam. Jadi penamaan kesenian itu mendekati atau apa yang mereka lakukan ya. Seperti isan dan tandur, rasan tandur dan ketika tandur ya. Nah, dari pengertian itu mungkin ada salah satu bentuk di dalam sandur itu yang
mempertegas lagi bahwa sandur berkembang di masyarakat agraris itu Mas Bram? Itu dari tembung-tembungnya, jalan cerita ya. Jalan ceritanya ya. Isi daripada pementasan sandur, pegelaran sandur itu memang cerita tentang cara-cara bercocok tanam ya. Terus apa yang harus dilakukan, terus apa namanya, kayak mangsa-mangsa sebaiknya nandur apa itu di bulan apa, terus dataran ini dicocoknya tandur apa itu di situ dibahas. Dan apa namanya, ceritanya berganti-ganti ya, beberapa episode itu. Jadi tidak melulu menanam padi. Jadi ada beberapa di dalam cerita sandur sendiri itu adalah Cara bertani ya. bentuk kehidupan masyarakat sehari-hari itu juga ya Mas Bram? Iya. Nah, itu secara khusus bahwa kita bisa memaknai sandur, perkembangan sandur ini dekat sekali dengan masyarakat agraris. Nah, kita masuk di wilayah yang lebih luas, bahwa pengertian sandur ini dari segi sanepane donya lan urip, atau perumpamaan dari dunia dan kehidupan. Nah, iya. dari situ ada yang kemudian kenapa bisa sampai menyebut bahwa sandur adalah sanepane donya dan urip. Itu dari bisa dilihat ya, bisa dilihat bahwa sandur itu sebuah sanepa. Itu dari bentuk penyajiannya ya. Bentuk penyajian. Dari borampe. Borampe ya. Borampe itu peralatan-peralatannya yang dipakai ya. Terus dari tembangnya ya, dari tembang-tembangnya, dari tembung-tembungnya, dari solah dan bawahnya. Jadi tembangnya itu lagu-lagu yang dipakai ya. Tembungnya berarti dialog dan apa namanya, ada prolog juga ya. Terus apa janturan dan solah tingkah, menari dan berakting. Itu jadi secara keseluruhan sandur itu merupakan sanepa. Sanepa ini donya ya, sanepa ini donya dan kehidupan itu sendiri. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi Mas Bram, coba kita berikan nafas dulu pada audiens karena pembahasan kita selanjutnya ini nanti akan jauh lebih dalam. Nah, kita juga harus memberi nafas dulu kepada para audiens untuk sedikit berpikir, sedikit meregangkan otak-otaknya. Mungkin bisa dikasih satu tembang dari teman-teman ini ya. Tembang sandur apa Mas Bram? Tembang sandur sing untuk pembukaan saja ya. Monggo anak wayang dan anak wayang sama Pak Jauri, mungkin Pak Jauri silakan. Pak Jauri silakan. Aja Haru Biru. Aja Haru Biru, Pak Jauri. Nah, silakan Pak Johri, kita siapkan untuk sedikit merefresh teman-teman juga, karena ini akan jauh lebih dalam. Setelah itu audiens juga bisa langsung bertanya. Kita sudah ngelis pertanyaan-pertanyaan dari audiens, dan kita kasih waktu untuk narasumber kita minum dulu lah. Ojo Haru Biru. Anak Pak Johri ini nih dia.
Pram. Gitu. Menurut Pak Pram. Apa sih nambang? Sing nembang siapa? Pak Pram gitu. Requestnya Padahal Pak Pram. mau Ajaran ngasih biru. jeda mau ngasih jeda sama Mas Pram ini kan. Iya. Seharusnya ya nembang juga Panjaure. Ini kalau kamera. Oh. Iya. Tulus nembang lo. Jero iki lho. Ariska, tulus nembang lo. Iso mlayu iki sing ngrungokno. Ajaru biru anak Adam di jalanan Pak Pram monggo nembang. Terus pundi Mas Pram? Loh, yang nyanyi sebetulnya bukan saya, nanti gini loh, ya. Yang nyanyi Panjaure, ya. Terus di situ itu ada itu simbol makna gitu. Dan saya kan bisa menerangkan. Nah, oke. Kak, ayo Kak. Ayo Kak. Kang nggak tahu, ini pakai ron, Belum? pakai anu kameranya. Tetap sini, tapi kita ngobrol gak apa-apa. Apa kita gini gak apa-apa. Mic-nya lo. Oh, gak apa-apa. Kata sih. Kamu bisa, Pak Agus Sigro. Yuk, ayo. Soluso. Pancing saya ya. Tadi apa Mas Ram? Monggo. Ojo haru biru anak Adam gawe dolanan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fales. Tepuk tangan untuk kita sendiri. Ya apa fales nah. Ya, jangan panas tenang. Panjauri magang biasa. Panjauri anyaran suwera latihan wis niki. Selega tanggapan. PSBB. Keterak PSBB. Oke, Mas Ya, Ram lanjut, silakan. Mbak. Nggih. Dari pandangan yang lebih luas bahwa sandur adalah sanepane donya lan urip. Nah, kira-kira dari pemaknaan itu sendiri di dalam sandur sebenarnya yang mempertegas bahwa sandur sendiri adalah sebagai lambang atau sebagai makna dari donya dan urip ini sendiri, itu salah satunya yang Mas Pram ketahui adalah di bagian apa Gini, aja? itu memang sanepo donya lan urip secara keseluruhan pementasan ya, kesenian itu secara nah, utuh memang itu ya. secara keseluruhan ya. Dimulai dari ini, cara memulainya kita harus melihat ketika seseorang melihat kesenian sandur itu yang terlihat pertama adalah panggung yang namanya Blabar Janur Kuning ya. Blabar Janur Kuning itu merupakan panggung untuk pergelaran yang itu kalau dimaknai itu merupakan
dunia ya, dunia dan kehidupan ada di Blabat Janur Kuning itu dimanai secara dunyane ana loro, dunya cilik karo dunya gede atau nek diblosokno Jawa Jawa niku. jenenge wong Jawani ya Jawani atau masalah sandur sendiri itu kan kesenian Jawa atau ya kesenian Jawa di mana para pendukungnya itu kental dengan pemahaman Jawa Jawani. Jadi itu simbolisasi daripada dunia kecil atau jagat alit ya. Jagat alit dan juga jagat ageng dan juga ya gitu. Dan go jagat ageng Bukan 3 ya. Atau bisa dikatakan lebih apa namanya sastra Jawanya kental itu bawana alit atau bawana ageng. Jadi di situ disimbolkan dengan Blabat Janur Kuning itu bisa dilihat ketika kita melihat sandur pada waktu Germo ngundisi ya. Sing bagian ini sampun dumugi pundhita lampahipun Sang Mbok Sri Widodari nggih sampun dumugi ing Blabat Janur Kuning. Dumugi menunjukkan sebuah tempat gitu ya. Ya, tempat Blabat Janur Kuning. Inggih menika dumununge jagat cilik sing arupa jalma ya. Arupa jalma. Jalma manungsa ya. Jagat cilik sing arupa jalma manungsa lan jagat gedhe manungsa sak bebrayan. Jadi jagat gede itu meliputi dunia sisinya. Ya. Kalau jagat cilik itu jagatnya diri sendiri. Jadi kalau di istilah kerennya yang bahasanya banyak itu ya mikrokosmos. Ya, mikrokosmos itu Iya benar. Dunia kecil ya, dunia kecil dari diri manusia dan terus ada dunia besar ya, jadi dunia besar ya manusia dengan masyarakatnya ya. Masyarakat secara keseluruhan dunia itu. Jadi di dalam pertunjukan itu sudah menerangkan itu juga ya Mas Hamid. Ya di dalam Janur kondisi Kuning saisine ya. Saisine di situ ada pemain ada tokoh dan ada properti sak propertinya semuanya di situ merupakan dunia kecil dan dunia besar. Itu sing mungkin bisa saya terangkan bahwa yang diarani jagat cilik itu apa ya? Iya benar. Ya, itu pemahaman saya. Ini cerita bengi-bengi biasanya ya dari para leluhur itu bahwa di pemahaman Jawa itu mengatakan apa jagat cilik itu bergere manungsa sing di situ ada 4 anasir. Jadi proses kejadian manusia ada 4 anasir terdiri dari tanah, api, udara dan air. Jadi nek cara Jawane tanah ki bantala ya.
Terus cuma ditarang itu Bantala. Terus air, Bayu, utawa Tirta, ya. Terus Dahono, Geni, ya. Agni, ya. Terus Udara. Bawa, Oh. utawa udara utawa Bawa, ya. Bawa, Bayu. Bener kok ora mau? Jadi tadi tanah Bantala, Bantala, api Agni, Agni, ya. terus udara Hawa, terus air Bayu. Bayu, ya, utawa Tirta, ya. Ya, Tirta. Itu anasire manusia. Ya, di situ kan ada tokoh Sandur sendiri di situ. Tokohnya itu kan 4. Oh gitu. Ya, gitu. Dan ada satu Dari tokoh itu mewakili dari 4 ya, unsur 4 manusia. anasir itu, ya, 4 anasir itu. Yang satu ada limone siji apa? Germo. Bukan, ya namanya germo, ya. Germo di situ. Ya diri sendiri. Maksudnya diri sejati, gimana ya? Diri sejatinya. Satu, ya benar. Dan dari 4 anasir itu kan kalau mewakili diri sendiri kan di situ dari para tokoh itu ada apa namanya, ada pemaknaan dari nama-nama tokoh, mungkin Disimpulkan nanti bisa, gitu maksudnya. ya nanti bisa dibahas yang nama-nama tokohnya. Iya. Karena kita kan belum tahu ya yang Sandur ini baru pembahasan ke apa namanya Filosofi, dunia kecil ya, dunia filosofi. kecil, ya. Nanti itu secara filosofi nama-nama itu ya nama daripada tokoh-tokoh itu ya merupakan sanepan juga. Kalau dari segi nama itu apa aja Mas Bram? 4 anak wayang itu Mas? Ada namanya mulai dari siapa, Petak ya. Nah, mulai dari Petak. Ya, Petak itu secara mikro lah, mikrokosmos ya, mikrokosmos diri sendiri. Petak itu Jarwodoso ya. Mepet Patak. Patak ini Patak sih ya. Patak. Patak ya. Yang mepet Patak itu apa? Batuk. Yang mepet Patak. Otak. Ya, itu utek ya, utek ya. Utek itu biasanya di situ untuk berpikir ya. Di Petak ini dalam ketokohan dalam Sandur itu cenderungnya kayak pelaksana, pemikir ya. Seorang pemikir. Terus dan nanti bisa dilanjutkan, mungkin Petak ini kan berhubungan dengan yang lain ya. Maksudnya otak ini kan ada saraf-saraf. Iya. Saraf-saraf yang berhubungan dengan otak ya. Nah, itu ada balong ya. Balong kalau secara kisanepan dari Jarwodosoknya dari babakan bolong ya. Babakan bolong itu di tubuh kita itu kan ada bolong-bolongnya ya, mulai hidung, mulut, telinga, meripat, apa dan lain-lain ya. Pori-pori dan saluran-saluran darah itu kan ya bolong-bolong ya. Iya. Bolong-bolong. Nah itu babakan bolong-bolong itu sebagai saluran, aliran ya, atau solusi ya. Biasanya dalam pementasan yang cerita pakem itu balong sebagai solusi, untuk membuat solusi ketika seorang mendapat masalah. Seperti dalam cerita itu kan Petak ditolong oleh balong ya.
cerita pakamnya. Karena apa? Ketika Petak mencari pekerjaan, Ngenger Gemo tidak diterima, Ngenger Pangsil tidak diterima, yang dia akhirnya bekerja pada Balong membeli kopi. Itu. Terus ada Tangsil. Ya. Tangsil itu sifatnya lebih ke sifatnya mau deh. Kabatang kasil. Ya, Kabatang kasil. Kabatang itu ada sesuatu pertanyaan yang harus dijawab. Kalau pertanyaan kalau di batang itu loh, maksudnya di bedek, bedek atau di apa namanya, bahasa Indonesia ini ditebak ya. Artinya si Kalau ditebak, Tangsil ini berarti kalau bisa ditebak berarti berhasil. Makanya Kabatang kasil nih. Ya, kalau kita bisa menebak berarti berhasil. Ya. Itu lebih kepada panca indera ya, panca indera, mana membaui, ngambuni, merasakan melihat, kulit. ya merasakan. Ya. Makanya dia dalam lebih kepada apa? Membuat permasalahan sing kira-kira yang harus dipecahkan. Troublemaker. Masalah apa yang perlu dipecahkan itu seolah-olah dia memunculkan, mematik ya, mematik seperti ini kan mematik. Iya benar. Ya kita menjadi tangsil ya, mematik permasalahan. Iya. Jadi supaya ini caranya urip. Nah, terus ada cawe. Cawe ini cawe ini cagake wigati, cagak wigati, cagak wigati panggonane di pojokan lho ya. Dia di pojokan utara. Itu lambang dene cagak wigati di dalam negeri manusia itu lebih cenderung kepada lubuk terdalam batin manusia ya. Jadi kalbu dia bersifat mulia ya. Kalbu ada sir atau sesuatu yang namanya basiroh ya. Itu terletak di dalam kalbu ya. Jadi masuk intinya. Jadi cagake niki sampai muling. Dia ke apa namanya? Kemuliaan, lambang kemuliaan. Itu tadi sebuah kemuliaan. Dan juga sebagai hiasan dunia ya. Di situ kalau nggak hati-hati ya kebleset ya. Ketika kita mengenal cawe ya bisa terpleset karena dia suka menyindir. Termasuk cawe ini kan dilambangkan sebagai seorang perempuan itu ya. Ya. Dari empat tokoh Dari anak empat wayang ini kan satu cawe ini yang perempuan. Mungkin itu sebagai sanepo yang sebenarnya menyimpan makna sendiri gitu ya. Ya betul. Jadi memangnya dari ke empat tokoh itu sing paling perempuan ya cawe. Perempuan cawe. Sing terakhirnya limanya itu germo ya. Iya, Germo kalau ini pengertian
jagat cilik itu di sanepono nek Jarwo dosoke Blegere Sukmo ya. Blegere Sukmo. Blegere Sukmo. Blegere Sukmo itu kalau tidak ada sukmo nggak bisa hidup. Jadi sandur itu kalau tidak ada germo nggak bisa hidup. Nah kemarin kan nenek sandur tidak ada germonya bisa hidup. Berarti germonya ada di luar itu. Maksudnya dia tidak ikut main. Ya. Jadi sutradara tapi di luar dunia. Ada germo di luar dunia ini luar biasa ya. Ini nggak sandur saiki. Ya, sandur Iya. sandur yang dulu menyatu di dalam Di dalam Blabar pendidikan Blabar Janur Kuning itu ya. sebagai apa namanya sanepan dari jagat cilik tadi dan tukang kendang, tukang gong apa penyobong itu kayak itu merupakan anasir-anasir yang lain kayak kan ada nadi-nadi ada usus ada apa Iya. ya seperti itu terus banjak urenya terus jaranan itu lebih pada disimbolkan sebagai nafsu ya, jadi gangguan nafsu seperti ada celeng ya di situ ada permainan celengan dan jaranan ya. Nah itu diibaratkan sebagai nafsu kalongking ya. Ya. Sebenarnya waktu kita kurang 5 menit lagi Mas Bram. Ya. Cuman ini sebenarnya masih ada beberapa Lanjut. ada beberapa yang masih belum dijelaskan. Jadi kita lanjut aja. Nanti audien yang mau bertanya silahkan. Kita tetap menampung dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui live IG-nya Sandur Kembang Desa. Mas Pram baru menjelaskan soal jagat alit dari sebuah perumpamaan sandur sendiri adalah sebagai sanepane donyolan urip. Nah seperti itu. Mungkin ada lagi Mas Pram yang menyebutkan bahwa menegaskan lagi atau menyebutkan sandur sebagai sanepane donyolan urip dari si jagat alitnya ini sendiri. Jagat alit di sini nafsu tadi apa saja kan? Oh gitu. Di nafsu itu nanti ada cabang-cabang ya, lagi ya. Termasuk pemahaman Jawa kan ini apa sifat alama. Oh iya. Sifat amarah. Sifat mutmainah. Sifat supiah. Nah itu gambaran-gambaran dari ya jalanan itu sendiri. Jalanannya lebih kemana ke nafsu alwamahnya ya. Yang sufiah itu yang mana dan kita akan bisa mengkaji sendiri gitu ya dari anasir unsur-unsur sandur. Iya. Terus kalau kemudian dari segi jagat besarnya sendiri Mas, dari jagat. Kalau dari ya, masih banyak waktunya ya. Kita perpanjang nggak Pak Mas? Ya gini, kalau di jagat besarnya, jadi kejadian Blabar Janur Kuning itu disanepakan sebagai tadi mikrokosmos, sekarang di makrokosmos bahwa kejadian terbentuknya bumi, terbentuknya jagat dunyo ya, dunyo besar ini itu digambarkan dalam pementasan sandur.
kenapa ini dapat dilihat dari tembungnya Anggermo tadi ya, merupakan apa, jagat gede sing gambarno donya sak isine ya. Makanya di situ nanti ada Itu. alat-alat yang dinaikkan Ya. gitu, Mas Ram, ya. Terus Babat Janur Kuning itu kan di dalamnya ada panjak ure yang menghadapnya harus ke sudut lor wetan. Loretan Ya, apa namanya, loretan. mojok gitu. Ya, itu Iya. digambarkan ada pemahaman si Sandur bahwa ini ceritanya para leluhur dulu bahwa kejadian bumi ini ada nelolor ya, ketika dunia suasana ini masih awang wong ya, awang wong ini tidak ada apa-apa, Belum ada penghuninya ya. ya, sepi samun sepi samun, tidak ada apa-apa pokoknya ya. Di situ ada seperti sulur di Pandan itu loh, Pandan kan ada ya, ada sulur-sulurnya. Ini nelolor sakawitan ya. Jadi pertama itu ada nelolor sakawitan ya. Jadi makanya ada istilah sakawitan witan ya. Jadi wetan. Sing nelolore mau dadi lor. Jadi kan itu. Nelolor sakawitan. Terus ki muser akhirnya jadi donya lan isen-isene. Muter ya. Di donya lan isen. Akhirnya apa? Nek ana awu, ana banyu, ana awa, ana geni. Ya. Padha mbek kejadian sing jagat lima. Jadi makronya dunia ageng mau padha mbek dunia cilik. Kejadiannya seperti itu. Jadi saya nerangno demo kuwalik ya. Ini dunia ageng sih lagi dunia cilik. Kuwalik gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kuwalik. Itu dapat dilihat. Mari disebutnya nang ngene Indonesia mau dunia angin karo dunia ageng dadi donya alit. Iya. Ya. Itu nah Babat Janur Kuning itu diibaratkan seperti dunia yang tadi, jadi yang besar tadi. Jadi tokoh-tokoh di dalamnya itu merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sebelah timur laut ya, pojok loretan ya. Terus pojok etan kidul. Iya. Terus pojok etan Kidul kulon. Pojok kidul kulon, pojok Kulon lor. Nah, kenapa kok aneh? Di Mata anginnya dulu kan sing di nolor kawitan lah ya. Kok aneh kulon? Ya, itu ketika ada tempat kepanasan. Ya, tempat kepanasan itu semacam sinar surya ya. Sing parake ambles ya. Ambles ngon kelon. Ya, dia kelon. Jadi akhirnya dielokno teko kawitan kelon. Kelon itu artinya apa? Kelon itu tidur. Oh, ya, tidur. Ya. Yang biasanya kelon kan tidur ya. Yang Jawa ngarani ape kelon. Tidur ya. Kelon. Ya. Terus kidulnya lah ini dari lor kidul. Ya. Dari lor kidul lagi sing referensinya sing harus apa? Secara pengetahuan mungkin lebih memahami dari asal mula kehidupan dari etan sama berakhirnya kehidupan di barat gitu ya. Iya.
Jadi itu bisa menunjukkan bahwa itu ada arah apa nama mata angin sesuai dengan akhirnya menjadi kiblat papat limone pancar yang bisa menunjuk lor kulon kidul itu yang ada di tengah ya. Etan maksudnya yang menunjuk dari tengah ya. Pantarnya jadi enek pemahaman Jawa kiblat papat limo pancar itu pun berlaku untuk mikro kiblat papat limo pancar ada di negeri menungso tadi ada juga sing secara makro tadi. Oke, itu kita baru menjelaskan soal di dalam pertunjukan itu ya Mas Ram, belum pada masuk di alur ceritanya juga mungkin. Alur ceritanya bagaimana kemudian sampai itu sandur menjadi sebuah kesenian tradisi yang menyimpan banyak petuah, banyak pitutur luhur yang di dalamnya gitu. Ya karena ya itu kita memahaminya sebagai sanepan gitu. Iya. Kalau itu dipahami seperti yang berarti di dalam sanepan di dalam sanepan. Sekarang sudah jam 8, nggak masalah Mas Ram. Untuk kita lanjut dulu atau kita coba jawab dulu Mas Ram ya. Jawab dulu pertanyaan ya, kalau nanti. Jawab ya tidak. Ada 2 pertanyaan yang sudah kita kumpulkan Mas Ram. Yang pertama, adakah logat atau dialek bahasa asli dalam sandur? Gimana Mas Ram itu? Ada ya. Ada ya. Memang itu ini tembung. Tembungnya sandur itu, dialognya sandur itu logatnya logat apa seperti wayang ya, karena itu anak wayang ya. Mungkin yang nyontoh itu wayangnya apa sandurnya nggak tahu ya. Tapi menurut apa namanya sandur itu memang kesenian yang lebih tua ya. Jadi ada logat yang khas dari sandur yang tidak maksudnya tidak ada dalam logat yang pada umumnya ya. Pada. Jadi bisa diberi contoh mungkin besok anak wayang ya. Iya. Jadi pertanyaan ini nanti mungkin ini dari pertanyaan siapa? Atau ini saya bisa memberi contoh di Gundisi. Oke. Jadi nanti pertanyaan ini mungkin bisa dipertanyakan lagi di sesi berikutnya di sesi mungkin bisa saya jawab itu logat itu pada waktu Gundisi. Masalahnya saya pernah berpengalaman menjadi germo, tapi germonan ya. Germo itu begere sukmo. Iya. Gimana Mas Ram logatnya? Ini logatnya seperti derek kula sedaya ageng alit dalem istri puanem ingkang kula wastani daya nggih kula wastani ugi kula sadherma dados duta wacana menapa ta kang dipun wastani duta wacana duta utusan wacana wadale lisan. Jadi ada penekanan di akhir ini ya. Oke. Yang kedua ini karena sama-sama budaya Jawa, apakah ada hubungannya sandur dengan wayang? Nah, ini tadi yang dijelaskan Mas Pram sedikit tadi ya. Ya. Nah, sejarah itu. Ya, nanti spesial di bisa saya singgung sedikit ya. Bisa disinggung sedikit setelah nanti mungkin di pertanyaan kedua ini akan lebih detail dibahas di hari kedua. Ya, jadi hari ini kita akan bahas sedikit saja dari Mas Pram. Antarane wayang
di Sandur sendiri kan namanya anak wayang juga. Hmm. Dan mungkin dari perkembangan Sandur menjadi wayang wong ya bisa. Kalau Sandur ini kalau dikembangkan terus memang menjadi wayang wong ya. Dan kalau diganti cerita Ramayana atau Bharatayuda sudah menjadi wayang wong. Tapi bedanya ya bedanya terletak di apa namanya cerita ya, ceritanya bahan cerita ya, di bahan ceritanya. Yang isi perlu disampaikan kan? Yang isi yang masih ada isi ini kan soal cerita dari pertunjukan. Cerita. Iya. Nah, cerita ini kan mulai dari sudut pemain, naskah atau cerita, blaber ini kan tadi sudah dijelaskan. Nah, atau langsung kita membahas. Jadi alurnya mundur, kita membahas peranya. Pra pertunjukan. Jadi agak sih sebenarnya. Jadi kita mencari hari baik dan sebagainya itu. Itu dari pembuka, dari penutup sesi malam ini. Masalahnya kan sing kita kupas kan iki kan kesenian Sandur. Iki kan ukuran bagian dari persiapan kesenian. Persiapannya mempersiapkan. Di kono ya enek adegan sing Sandur. Sandur ya enek persiapan hiburan pe nyapno anu kuwi. Kino ngene Sandur kan ya enek. Ini bagian pembukaan. Mau lah hitung dulu. Nah, perlu dijelaskan nggak? Kuwi ya penting. Pentingnya. Iya. Nah, kan sing jagat gede mau kan urung. Kalau kan ada sajen nek Iya. Nah, itu masuk di wilayah itunya kan kita belum selesai. Kuning itu Di dalamnya ada apa ae. Iya. Itu nanti dilanjutkan di situ terus kemudian Properti perangnya. Berarti berapa jam itu? Bisa panggil posting. Oh, dong. Posting. Oh iya. Terus betul. Kasih ya. Oke, persiapan. Kembali lagi bersama kami. Terus gini. Oke. Kembali lagi bersama kami Mas Pram. Bincang. Piye? Bincang Sandur. Bincang santai lho. Santai dulu lur. Bincang Sandur. Santai dulur. Santai ngeduh. Anu, itu iso jadi jarwo sodok. Apa Mas? Jarwo dosok. Bisa jadi jarwo dosok. Santai dulur, sandur. Nggih. Tadi Mas Pram menjelaskan banyak sekali soal makna secara filosofi terhadap pertunjukan Sandur ini. Nah, mulai dari segi persiapan anak wayang, terus kemudian properti yang dibutuhkan di dalam pertunjukan dan pertunjukan itu sendiri sebenarnya adalah sanepane dunia lan urip. Nah, Mas Pram tadi ngobrol soal Mas Pram ngomong soal Sandur ini menerangkan bahwa atau menyimpan nilai terbentuknya dunia atau jagat besar dan jagat alit. Nah, ada nggak sesuatu yang menunjukkan bahwa itu sebagai simbol atau lambang dari jagat besar itu sendiri? Memang itu disimbolkan ya di situ ya. Disimbolkan bahwa itu buat jagat gede, jagat besar. Itu memang
ada arah mata angin ya, ada arah mata arah mata angin itu. tadi. Dan dalam pementasan sandur itu Blabar Janur Kuning itu ada di tempatnya di lapangan ya, lapangan kita ukuran 8 kali 8. Biasanya nek latare ombo, biyen mesti latare ombo. Dan itu yang dibutuhkan di situ ada propertinya ya, propertinya zaman biyen ki ubur rampe. Ubur rampe. Ya. Ubur rampe itu terdiri dari biasanya sing siapno patok ya, patok, terus ada kenur. Ya. Kenur itu sebagai pembatas arena ya. Terus Murutu Sewu. Nah ini ya, Murutu Sewu. Ya, seperti ini Murutu Sewu. Terus oncor. Oncor itu selalu diletakkan di situ lor wetan ya. Terus itu ada jajan pasar di situ. Jajan pasar. Upat lebat. Ya, upat lebat itu digantung-gantungkan di talinya itu ya, di kenurnya. Kenur ya. Ya, di kenurnya. Terus sebagian langsung ditaruh di pojok gerombol itu ya. Jadi kupat lepat, terus ada sesajen diletakkan di sebelah pojok utara saat kejadian tadi ya. Loretan tadi, jadi lolor dan kawitan tadi di situ. Jadi semuanya diletakkan di situ, properti jaranan juga di situ. Terus menghadap para Pandaur itu menghadapnya juga ke arah lor wetan tadi. Ya, semuanya menghadap lor wetan, kecuali cawe di situ karena dia menjadi cagak Ewigadi di situ. Memang sesuatu yang dimuliakan, disejahterakan ya, lambang kesejahteraan. Dan itu memang dilambangkan sebagai dunia ya, dunia besar. Dunia besar tadi saya katakan bahwa para tokoh itu mewakili kelompok-kelompok tertentu ya, kelompok-kelompok masyarakat tertentu dengan karakter-karakter yang sesuai dengan jalan ceritanya. Dan itu sebelumnya harus untuk menyiapkan Blabar itu ada persiapan sebelumnya. Jadi untuk mempersiapkan ubur rampenya itu, sudah dipersiapkan jauh hari ya Mas? Ya jauh hari dan ada upacara ya. Ada upacara sendiri yang di luar kesenian itu sendiri. Di luar pementasan. Di luar pementasan itu. Jadi, itu kenapa Mas Bram harus dipersiapkan jauh hari Mas? Itu semacam gugon ya. Gugon itu gugu yang digugu ya, yang digugu dan secara turun-temurun ya. Jadi ketika kita mempersiapkan pementasan itu karena pementasan itu untuk sebuah keperluan penyelarasan, berarti harus terhindar dari malapetaka. Maksudnya harus ada izin atau ridho ya. Jadi ridho dari Yang Maha Kuasa ya. Salah satu bentuk ritualnya apa aja Mas? Misalkan untuk memohon izin atau minta ridho ini. Itu pertamanya kan
Kalau itu untuk keperluan buat sengkolo itu kan waktunya kan sudah ditentukan seperti namanya suronan ya, suro itu kan terus ketika bumi ya, itu kan waktunya sudah tentu ya, sudah ditentukan. Ya untuk acara-acara yang sifatnya nazar atau untuk pengobatan itu harus mencari hari dulu, berhubungan dengan yang punya hajat. Ya. Jadi menentukan hari yang baik, ya. Dihitung, ya, ada hitungannya dengan hitungan masih menggunakan hitungan dinten pitu kenan gangsal. Nah, ini hitungan apa lagi ya? Suryawansasi itu seperti itu ya. Itu memang pemahaman orang Jawa itu ya. Jawani itu dihitung seperti itu, ditentukan harinya, mencari hari yang baik. Podembek rabi ini lah. Iya. Dihitung nganggo jagung. Pakai jagung ya, ya. Dihitung nganggo jagung. Itu terus men-strain ya, disetrain no. Strain itu disinergikan di para leluhur tempat ya. Kalau di misalkan kalau misalkan kita mau menggelar pertunjukan sandur di Ledok Kulon berarti harus distrainkan ke di makam keramat Mbah Andong Sari. Oh, jadi apa aja Mas Ram yang harus distrainkan di makamnya Ki Andong Sari ini? Itu properti yang akan digunakan ya, seperti cemeti, jadanane kepangnya itu ya. Ya, terus luntur atau dadung lah. Luntur atau dadung untuk kalong itu ya. Terus kenurnya juga di situ juga membawa ulu wetu ya. Ulu wetu itu hasil bumi untuk sekedar memberi yang ikut mendoakan ya, minta keselamatan dari Yang Maha Kuasa dengan mengirim doa. Makanya di situ di kenurnya itu ada gantungan jajan pasar, kepala lebar, ini sebagai bentuk apa istilahnya, sedekah. Itu di lebar ya. Itu di makam itu. Oh, di makam ini. Sebelum biasanya 2 hari sebelum penetapan ya. Jadi yang ke situ yang pimpinan grup, pimpinan kelompok, pimpinan masyarakat itu terus sama yang anak wayangnya. Oh, anak wayang juga ikut di strain. Ikut strain ya. Ikut datang lah ya. Strainnya nanti kan nginep ya. Yang nginep hanya gerbongnya saja. Yang lain bisa pulang. Itu sebelumnya persiapannya ketika hari H sore hari habis asar itu toto istilahnya ya, persiapan membuat belebar itu. Dan di situ juga ada istilahnya berdoa gitu ya, bancaan dulu, bancaan ya, bancaannya selesai
semuanya mandi keramas harusnya. Harus mandi. Mulai suci. dari anak wayang. Semuanya. Oh, semuanya. Yang terlibat ya. Jangan kan terlibat. Kalau mau bergabung dengan sandur harus bersih dulu, suci. Itu kira-kira persiapannya dan mungkin ada yang terlewatkan, mungkin saya lupa ya. Dan ya, besok bisa Iya. kesempatan yang bisa Mungkin kita sambung ke pertanyaan lagi. Sudah ada yang bertanya atau belum? Sudah. Ya. Jadi kalau kita ngomong soal sandur dari segi maknanya aja sudah. Padahal ini baru secara umum. Jadi kita membicarakan di sini hanya sebagai pemantik awal bahwa sebenarnya masih banyak lagi sanepo yang perlu kita cari, yang perlu kita gali lebih dalam makna dari setiap tembangnya dulu. Tembang, mulai dari tembang ya, Ya, tembungnya tembung, mulai dari solah tingkah, terus kemudian ini baru ubur ampil tadi busana ulah. Sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita gali lebih dalam karena memang hari ini kita dibatasi oleh kita memang membatasi waktu. Kita membatasi waktu maksimal 2 jam, tapi sebenarnya kita menyiapkan juga 1 jam minimal. Nah, memang tidak akan pernah selesai ketika ngomong sandur itu hanya waktu sepersekian jam itu saja. Ya kita hanya menggali dari sisi permukaan yang itu menjadi pemantik bagi teman-teman sendiri, audiens di rumah yang jika memang pengen tahu lebih dalam bisa langsung datang ke Mas Pram atau mencari sumber-sumber referensi dari yang lain kemudian dicocokkan bersama-sama, itu lebih menarik. Dan kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, ini Mas Bram, pertanyaannya dari Nadira PF. Nah, cara ikut komunitas, pengen tahu lebih dalam tentang sandur. Cara caranya ya kono tau sih. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan pengen tahu lebih dalam tentang sandur, nah kita ada satu kelompok, yaitu kelompok Kembang Desa ini. Kembang Desa ini merupakan salah satu kelompok yang memang dia konsen terhadap pengembangan sandur, pendidikan, dan pertunjukan. Nah, teman-teman bisa gabung atau datang langsung ke sanggar. Kita punya sanggar di Jalan Kapten Ramli, Kelurahan Ledok Kulon, Kabupaten Bojonegoro. Atau bisa lewat DM melalui IG-nya Kembang Desa. Nah, itu. Nanti kita bisa ketemu di sana, bisa ngobrol. Nah, dan kalau misalkan pengen sesuatu lebih dalam lagi ya kita datang ke Mas Pram bareng-bareng ya gitu Mas Pram. Nah, yang kedua jadi skripsi. Yang kedua, adakah perbedaan sandur dahulu dengan yang sekarang? Dan apakah hanya ada di Bojonegoro? Dari Sita Andriani. Nah, ini gimana Mas Bram? Ya. Apakah sesuai dengan perkembangannya sandur kemudian ada pembeda antara yang sekarang kemudian dengan yang dulu? Tapi sebenarnya pertanyaan ini adalah ada sesinya sendiri di hari kedua sejarah sandur. Nanti akan membahas ini. Saya jawab ada gitu tak ya. Tapi ada, jadi sesinya besok. Ada besok. Ada. Besok. Kata Mas Pram ada perbedaannya, tapi besok. Besok terjalan. Nah, kalau yang apakah hanya ada di Bojonegoro Mas Pram sandur ini? Sandur sebetulnya enggak ada di Bojonegoro, di wilayah Tuban, di Lamongan. Ada. Itu masalahnya begini, sebetulnya sandur itu satu induk.
Itu induk cuma dulu secara administratif wilayah ini belum terbagi menjadi Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, digarisi kalau saiki digarisi iki wilayah Lamongan, iki wilayah Tuban. Ya. Dulu kan masih tidak ada batasnya antara Lamongan kalau Bojonegoro, Tuban, Blora. Teritorialnya masih masuk wilayah kerajaan mungkin. Ya, dulu kan kerajaan bentuknya, jadi induknya sebetulnya sama ya. Yang ada di Bojonegoro, yang ada di Lamongan, yang ada di Tuban, yang ada di Madura juga ada, bahkan di daerah mana itu Jawa Barat itu juga ada semacam sandur tapi namanya lain ya. Ya itu permainannya persis cuma bahasanya bahasa sana ya. Seperti itu. Saya lihatnya ya YouTube kok. Ya. Iya. Iya Mas Ram, karena waktu ini sudah menunjukkan Gitu. jam 8:30. Ya. Ini closing statement atau mungkin ada pesan yang pengen disampaikan atau tambahan untuk sesi akhir pada hari ini. Saya berharap, ini harapan saya ya. Bisa harapan, bisa mungkin ada sesuatu yang Mas Pram sendiri sebenarnya masih punya unek-unek tentang sandur ini, atau masih harus ada yang dicari lagi tentang sandur. Ya itu memang coba kita mencari maknanya ya sandur, sing mencari jati dirinya sandur, dan jangan malu, maksudnya jangan malu dong. Terus saja mencari referensi untuk memahami sandur ini sebagai sanepane dunia lan urip. Jadi kita bisa belajar dari sandur itu sendiri. Untuk pengembangan diri sendiri. Mengembangkan diri ya, untuk mengembangkan diri sendiri. Seperti yang saya utarakan tadi, ada hubungan antara vertikal dan horizontal ya. Itu. Terima kasih Mas. Siap, Mas Ram. Dan mungkin nanti bisa dilanjut dalam kesempatan yang lain lah. Iya. Jadi nanti untuk lebih panjang kita masih banyak waktu atau kesempatan untuk menyambung lagi Mas Ram. Jadi begitu sandur. Santai lur. Santai dulu. Jadi sandur ini selain sebagai tontonan, dia juga tuntunan. Seperti itu Mas Ram. Jadi sandur ini selain sebagai tontonan juga merupakan sebuah tuntunan. Demikian dari saya, Tulus Adharma dan Mas Mbah Jagat Pramujito. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampung tembangane kanca sandur, guyub rukun Urung tutur lumintu tansah sempulur, najan campur baur, guyub rukun kaya dulur. Pinter ngatur raciane pro leluhur, bilih wonten lepas